gitu loh. Jadi pokoknya mujur ngalor, mujur bukan ngalor, ini ngalor. Di sana mujur ngidul ngetan karena menuju Mekah. Gitu. Dari Jerman kan Mekah di sini, kalau dari Indonesia Mekah di sini kan. Terus saya ketemu sama mereka semua, saya ketemu sama teman-teman Ahmadiyah. Ini saya ingin bilang sama Pak Cito, Imam Ahmadiyah di Berlin itu ngobrol sama saya panjang lebar, dan dia mengatakan, dan juga ada bukunya, bahwa Buddha Gautama itu kalau di dalam tafsir Ahmadiyah itu adalah Nabi Zulkifli. Jadi orang yang berasal dari Kifl, jadi daerahnya namanya Kifl, itu Indianya saya nggak tahu, tapi Kifl. Jadi Zu itu artinya orang yang berasal dari, atau orang yang berkaitan dengan, misalnya Zutin, Zulkifli, misalnya si Endang itu Zu Taman Ismail Marzuki, kalau Basir itu Zu Gimbal. Ya, saya tidak mempersoalkan masalah ini. Menurut saya tidak penting iya atau tidak, tapi yang penting adalah kelembutan itu kita terima, kedamaian itu kita terima, kan begitu. Jadi sekali lagi, Buddha itu istrinya Pak Cito. Saya tidak perlu tanya, minta KTP-nya segala macam, nasabnya dari mana, dan sebenarnya tidak perlu tahulah saya. Gitu loh. Itu kan istrinya dia, biarin aja. Dan saya tidak perlu memperbandingkan dengan istri saya. Kan gitu. Itu namanya aurat. Gitu namanya. Jadi ada banyak hal yang jadi ini tadi yang disetel tadi itu kira-kira baru 30%, Mas, karena nggak ada waktu dan juga listrik mati. Jadi kita enak-enak ngelembur, Mas Toto itu baru listrik mati 12 jam. Tadi malam ngelembur listrik mati lagi, jadi terpotong sampai tengah jalan. Untung filenya tidak hancur karena listrik mati mendadak itu. Nah, listrik mati itu juga sebuah rezeki yang luar biasa. Jadi waktu Masya Allah belum di-save gitu ya. Tapi kan setelah itu kan kita mau tidak mau harus meredakan kemarahan dan seterusnya. Dan akhirnya bisa ke warung, akhirnya mau nggak ada listrik toh, akhirnya punya alasan terus ngopi. Dalam ngopi kita dapat obrolan-obrolan bagus, punya ide-ide bagus, sehingga akhirnya kita berterima kasih kepada matinya listrik. Kan gitu hidup itu. Jadi jangan terlalu gampang marah karena masih ada menit berikutnya. Dan pada menit berikutnya itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi Indonesia kayak apapun rusaknya, nanti kita akan lihat bahwa ke depan ini kita punya harapan-harapan besar. Tetapi ada beberapa yang harus kita setorkan kepada Tuhan. Sesaji KC ini saya cintai minimum sebagai sesajen saya kepada Tuhan. Teorinya begini, ada seorang jamaah haji, minder dia. Di mana-mana orang pada berdoa bahasa Arab fasih-fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fil hayati minder, waduh, gak iso aku, waduh. Terus dia minder, jadi dia selalu mau ke Hajar Aswad, nggak berani, kayak ini nggak berani. Terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini merasa nggak pantas di sini. Kalau saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak fasih berdoa. Jadi saya juga tidak berani minta apa-apa. Cuman tolong doanya semua orang tadi itu tolong dikabulkan. Gitu. Nah, terus Jibril langsung ke atas, wah ini ada orang aneh ini. Dia sendiri tidak minta apa-apa, malah minta semua doanya dikabulkan. Terus kata Tuhan, aku ngerti masa kok kandani. Saya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia bilang, ya memang kamu harus lapor, tapi kan ya kamu harus siap-siap kalau saya bilang gitu sekali-sekali. Lu memang Bril, itu doanya saya kabulkan itu justru karena ada orang yang tidak mampu berdoa ini. Kalau orang ini tidak ada, yang lainnya belum tentu saya dengarkan kata Tuhan. Jadi terkabulnya doa orang tadi itu semua sak Ka'bah itu karena ada satu orang yang minder tadi, yang marginal, yang tidak dihormati, yang dilecehkan, yang dia sendiri tidak punya kepercayaan diri. Itulah alasanku mengabulkan yang lain-lain. Saya mencoba melihat KC itu semacam itu. Gitu ya. Anda tidak diperhatikan siapapun, Anda tidak dianggap penting oleh siapapun, Anda tidak accessible ke media Anda dan seterusnya, tidak apa-apa. Karena Anda lah
maka Tuhan menyelamatkan Indonesia. Karena masih ada sesaji seperti Anda ini, gitu loh. Jadi Anda ini sajen di perempatan jalan. Jadi jamaah haji Indonesia itu segala macam orang yang aneh-aneh itu biasanya dari Indonesia. Ada 3 jamaah haji. Pesawatnya ternyata karena cuaca tidak bisa mendarat di Jeddah, akhirnya terpaksa mendarat di Madinah. Padahal dari Madinah ke Mekah itu kalau perjalanan darat masih 5 jam, 6 jam. Dan tidak ngejar waktunya, maka ada 3 jamaah yang cukup kaya menyewa pesawat kecil dari Madinah ke Mekah. Ternyata karena cuaca juga pesawat kecilnya, maka akhirnya malah mendarat darurat di padang pasir. Akhirnya 3 orang film di padang pasir jauh sana nggak kelihatan apa-apa. Aduh, putus asa mereka. Terus satunya bilang, nun dadak ngejak aku bareng. Jadi keluar. Akhirnya dia itu nggak ada niat naik haji, cuma karena diajak-ajak terus. Sebenarnya tidak ada niat mau jadi gubernur, cuma kan diprovokasi oleh tim suksesnya. Ya. Akhirnya dia mau ngeluarin duit, jadi yang sukses adalah tim sukses yang gitu. Gubernur boleh kalah, tapi yang pasti sukses adalah semua tim sukses. Dan sebenarnya orang-orang itu menjadi politisi itu gara-gara provokasi tim sukses itu, yang sebenarnya melakukan satu kapitalisme politik. Pokoknya nanti ada banyak proyek, bikin kaos, bikin baliho, bikin apa, itu saja. Ayo Pak Sampean itu potongan, gubernur cocok sampean itu. Sampean itu di desa sama sampean itu dicintai loh. Wah gitu itu akhirnya mau jadi gubernur pun ngeluarin duit banyak itu Mas. Jadi tim sukses itu yang bikin gara-gara di Indonesia. Dan 3 orang di padang pasir. Tapi kan yang ngajak kan ada salah seorang yang memang sangat khusyuk. Terus dia minta, ya Allah, saya ini berniat benar untuk bertamu ke rumahmu, meminta barokahmu, hidayahmu. Masa engkau biarkan terkatung-katung di tengah padang pasir. Terus mereka jalan lagi, tiba-tiba ada gundukan pasir, di tengahnya ada lubang. Ibarat ada hati, di tengahnya ada lubang. Datanglah 3 orang itu ke sana. Begitu masuk, belum gitu, tiba-tiba ada makhluk gede melesat keluar dari lubang itu. Ternyata seorang jin. Ada jin yang keluar, terus jinnya bilang, terima kasih Pak, saya dibebaskan, terima kasih. Ternyata ada jinnya. Kalau jinnya itu dikurung di situ, kalau ada orang masuk lubang itu, jinnya bisa keluar. Maka jinnya terima kasih sama orang itu. Nah sekarang sampean bertiga minta apa, sama masing-masing satu permintaan tak kabulkan langsung. Terus kata yang pertama, ya saya memang niatnya naik haji, ya saya mintanya ya cuma satu, tolong saya ditaruh di Mekah supaya saya bisa tawaf, saya bisa wukuf, bisa ke Musdalifah, segala macam. Dalam sekejap sampailah dia di Mekah. Dah, sing kedua lebih koncoku mau udah di Mekah. Dah, kamu minta apa? Ya saya ini sebenarnya belum siap naik haji. Saya itu ya kalau nggak disuruh-suruh dia itu ya saya kekewo ya. Soalnya temennya deket jadi ya. Kalau saya ditanya hati saya mau kemana, saya pengen ke Paris. Pokoknya punya duit banyak, nyewa hotel mahal, lihat Playboy, terus cari jaringan bagaimana saya bisa tidur berfoya-foya sama wanita-wanita cantik sama. Paris gampang, sampai di Paris.